Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Cinta Surga, yang semoga kita bersama senantiasa mendapatkan bimbingan, taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Pemirsa Madani TV dimanapun Anda berada, pemirsa Sayap Dakwah TV dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah syariah 101,4 FM Solo dimanapun Anda berada, pendengar radio dakwah Islamiyah 107,7 FM Kota Malang dimanapun Anda berada, dan pemirsa dan pengikut setia di Jam'iyah Al-Tiqtaqiyah yang sudah mulai nyala, Mas Arif? Sudah ya? Yang mudah-mudahan oleh Allah diberikan keistiqomahan untuk terus yang dilihat di TikTok itu yang baik-baik, yang dilihat di TikTok itu yang manfaat, bukan sekedar sapu lidi murah, presto murah, teflon murah, akhirnya nggak perlu pun dibeli. Setuju? Tahu lah, saya tahu. Kadang-kadang lihat barang murah itu boleh gak ketuku koyo eman. Duh, mumpung ono barang, padahal ya belum perlu. Padahal belum perlu ya. Cuma gara-gara perempuan lihat barang murah itu kayak mau apa namanya, check out apa? Check out. Check innya kapan? Kayak udah mau dibeli aja. Maka alhamdulillah di pagi hari ini Allah pertemukan kita di tanggal 5 di bulan Sya'ban dalam rangka melanjutkan kajian kita Sahih Fikih Wanita. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ke 310 masih pada bagian pembahasan umum bentuk ketaatan seorang istri terhadap suami. Jazakallah khair. Jadi bentuk-bentuk ketaatan seorang istri kepada suami. Apa bentuknya? Banyak sekali. Termasuk kita ulang ya. Nomor 1, tidak puasa sunnah tanpa izin suami. Nomor 2, tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya tanpa izin dari suami. Nomor 3, menjaga harta suami. Kemudian nomor 4, berhias untuk siapa? Suami. Kemudian yang kelima, tidak menuntut kepada suami di luar batas kemampuan dan melebihi keperluan. Jadi tidak nuntut kepada suami di luar batas kemampuannya siapa. Dan ingat, waktu itu saya sampaikan, ini bukan jorok, ini bukan aib, tapi ini ilmu. Termasuk dalam urusan ranjang. Kalau memang Anda lihat suami Anda sudah dalam keadaan yang mungkin sudah tidak seperti dulu, maka yang menyesuaikan, tidak usah kemudian lemah. Tidak menuntut tidak menuntut suami di luar batas kemampuan dan melebihi apa? Keperluan. Kemudian tidak keluar rumah tanpa izin dari suami. Kemudian yang wajib itu termasuk apa? Menjaga rahasia suami. Tidak boleh rahasianya suami diumbar. Suami saya kalau di rumah, Mbak, ya Allah, kayak kebo lagi kungkum, kayak so diganggu blas. Nah, maka rahasia suami wajib dijaga. Kemudian yang berikutnya, bersyukur, artinya berterima kasih kepada siapa? Suami. Kemudian sekarang yang baru di hari ini, melayani suami dengan mengurus rumah. Nah, ini yang perlu betul-betul disampaikan dengan terperinci. Nomor 1, wajib ataukah sunnah ataukah sekedar kerelaan hati. Ngurus rumah untuk perempuan, untuk istri,
itu wajib, sunnah, atau kerelaan hati? Berarti kalau anda tidak mau, tidak usah ngurus. Ayo coba jawab yang jelas. Ayo monggo. Hah? Yang cari uang siapa? Terus yang bersihin rumah siapa? Suami juga? Anda mau? Nah, maka nggak usah terlalu lebay. Walaupun ada sebagian ustadz yang memang ada dasarnya mengatakan mencuci bukan kewajiban istri, ngepel bukan kewajiban istri, masak bukan kewajiban istri, ngurus anak bukan kewajiban, karena kewajiban istri cuma satu, taat kepada. Kalau suami nyuruh semua itu, selesai. Saya ulang, kewajibannya istri cuma berapa? Cuma satu, taat kepada. Nyuci kewajiban bukan? Bukan. Ngepel kewajiban bukan? Bukan. Apalagi? Masak kewajiban istri bukan? Bukan. Yang wajib cuma taat kepada. Ketika suami memerintahkan sesuatu, istri wajib taat. Kalau istri nyuruh ngepel, kalau suami nyuruh ngepel, berarti ngepel hukumnya apa? Kalau suami nyuruh nyuci, berarti nyuci hukumnya apa? Kalau suami nyuruh masak, berarti masak hukumnya apa? Ngono ya ngeleram. Nggak usah ruwet-ruwet. Nggak usah apa? Nggak usah ruwet. Bagaimana TikTok, setuju ya? Anda harus setuju sama saya. Jadi bentuk ketaatan istri kepada suaminya yang itu oleh para ulama hukumnya pun dijelaskan secara terperinci. Artinya selama memang itu merupakan kelaziman yang dilakukan perempuan, maka itu menjadi perkara yang lazim. Entah itu wajibkah atau sunnahkah atau sekedar kerelaan hati, tapi lazim. Karena apa? Karena di dalam Islam kelaziman itu bisa menjadi hukum al-adah muhakkamah, adat, kebiasaan, kelaziman yang ada di suatu daerah tentang nilai mahar itu berapa, perempuan itu malam pertamanya harus di rumah siapa, kemudian nanti seserahannya bernilai berapa. Itu kalau memang adat sudah mengatur, maka itu dalam syariat termasuk menjadi apa? Hukum. Termasuk kegiatan sehari-hari di rumah tangga yang lazimnya mencuci pakaian siapa, yang lazimnya memasak siapa, yang lazimnya mengurus rumah siapa, maka jangan diubah. Jangan apa? Jangan diubah, sesuai kelaziman. Seorang istri yang rajin bekerja akan membuat kesehatannya tetap fit. Lihat perempuan zaman dulu, ngepel pakai tangan, nyuci pakai tangan. Terus kalau masak ya mesti ya, masak mau pakai mulut ya. Kemudian semua dia lakukan, jemur, setrika, bahkan yang dicuci mungkin zaman dulu celana suami yang bahannya dari kain jeans. Itu nyuci jeans ya apa? Meresnya ya apa? Yang diperes kainnya yang patah kaki kita. Berat memang. Nah, tapi ketika mereka melakukan itu akan bagus untuk apa? Kesehatannya, badannya juga terjaga. Sekarang kenapa badannya perempuan rata-rata nggih, bukan semua, ini oknum saja. Badannya kok Masya Allah seger-seger. Kenapa? Makan tidak pernah kurang, obai gak tahu. Yang mana Mbak? Oh, itu Mbak. Panjangnya kok diem aja marono Mbak. Ini tanda bahagia gitu loh. Sudah. Dan akan tetap menjaga kekuatannya. Maka perempuan zaman dulu kalau lahiran nggih adalah 1-2 yang susah, tapi normalnya lancar. Normalnya itu keumuman perempuan zaman dulu gangsar. Kenapa gangsar? Ya karena ngepel. Ngepel itu kan sambil masuk jongkok, berangkang mundur itu loh ya. Jongkok itu kok ngepel jongkok itu loh Bu. Jongkok itu kan dodok.
Sudahlah, Anda tahu kan bentuknya, ya situlah maksud saya. Pokok ngepel mereka, nyuci, nyapu, ngerawat anak, masak, sehingga semua tubuhnya itu apa? Terfungsikan dengan baik, sehingga Allah takdirkan kelahirannya gangsar, lancar. Bekerja dapat menghilangkan penyakit. Ya, hati-hati sih penyakitan, jangan-jangan Anda males. Karenanya ia harus menyapu rumah, mencuci, memasak. Ia harus mengurus rumahnya karena ia adalah seorang ibu rumah tangga. Ia adalah pengurus sekaligus pemiliknya, agar ia menjadi teladan yang baik untuk anak perempuannya, supaya mereka memiliki semangat yang tinggi dan kemauan yang kuat. Jadi paragraf yang pertama ini intinya 3. Nomor 1, pekerjaan rumah untuk perempuan itu akan menjaga kekuatan serta kesehatannya. Nomor 2, kenapa dia melakukan semua itu? Itu bentuk pengabdiannya kepada suami. Dan nomor 3, itu bentuk yang akan diteladani oleh anak perempuannya. Al-Muttalib bin Abdullah bin Hattab berkata, seorang janda Arab masuk ke rumah sang pemimpin kaum muslimin, yaitu Nabi Muhammad, di waktu Isya sebagai pengantin. Dan ia bangun di penghujung malam untuk memasak. Siapa dia? Ummu Salamah. Baru masuk rumahnya Nabi di malam pertama ba'dal Isya. Ternyata di penghujung malam sudah masak. Penghujung malam itu apa? Ya bagian malam yang paling akhir, dia sudah bangun lagi untuk masak. Dan perempuan zaman dulu melakukan ini tidak pakai mengeluh, karena mereka menganggap itu merupakan kelaziman. Ya memang perempuan harus begini. Sekarang kenapa kok perempuan capek dikit mengeluh, nyuci agak banyak dikit mengeluh, masak gini? Kenapa? Karena mereka itu korban medsos. Kalau yang dilihat itu medsos terus-terusan, istri harus dimanjakan, istri harus diberikan tempat yang terbaik di rumah, harus disiapkan seorang pembantu untuk melayaninya. Anda hidup di medsos saja, Anda hidup di dunia maya saja, Anda usah hidup di dunia nyata. Wis talah. Kalau kemakan medsos bu, rusak rumah tangga. Rumah tangga bakal rusak. Yang terakhir, yang perempuan minta sebulan 15 juta, dengar. Tahu ceritanya? Saya bacain. Perempuan yang minta berapa? 15 juta. Kenapa? Kita lanjutkan. Sebelum terjadi huru hara ya. Jadi perempuan ini karena di TikTok dia ngelihat influencer, dia cerita, ya normalnya perempuan sekarang itu dapatnya 15 juta, selain ini, selain itu segala macam. Akhirnya dia minta ke suaminya itu, ketika suaminya tidak mampu memberi, suami pulang kerja minta diambilin makanan, istrinya tidak mau. Istrinya bilang apa? Kamu suami patriarki. Lalu kata suaminya, wah mendingan pisah saat durungnya mental sing kena iki ya. Mendingan apa? Akhirnya diceraikan. Kenapa? Korban medsos. Jadi ibu-ibu melakukan pekerjaan rumah tangga jangan dianggap beban. Anggapan itu sebagai bentuk ketaatan kepada suami, itu hiburan, itu olahraga, mendatangkan pahala. Apalagi orang-orang yang Allah takdirkan memang masak itu untuk dia seneng. Laden-laden itu seneng, bersih-bersih rumah itu seneng, dia ngelihat rumahnya rapi seneng. Alhamdulillah. Maka disebutkan Ummu Salamah di sini, Bu. Ini baru malam pertama ba'dal Isya, di penghujung malam sudah harus bangun untuk masak. Protes apa ndak Ummu Salamah? Siapa dulu istri suaminya Ustaz? Suaminya Nabi loh, suaminya mohon. Allah. Ali radhiyallahu taala anhu menuturkan, ini cerita sering kita baca, maka kita baca cepat saja, bahwa Fatimah mengadukan luka-luka di tangannya karena bekas menumbuk biji-bijian. Jadi ini putrinya Nabi, tangannya luka. Karena apa? Deplok. Tapi orang Arab dulu bukan deplokan begini. Orang Arab dulu pakai batu lempengan 2,
ada lubangnya kecil di bagian atas, bijinya ditaruh, dimasukin lewat lubang, diputer. Dan itu kalau batunya tidak berat, itu biji-bijian tidak bisa hancur. Nah nanti di sisi sebelah sini ada apa, kayak lubang kecil untuk ya kalau itu blender jadul ya, blender jadul atau ndeplok segala macam. Maka karena tangannya luka, maka sampailah kepada Fatimah berita bahwa Rasulullah mendapatkan hadiah seorang budak. Lalu Fatimah datang kepada Rasulullah untuk meminta budak tersebut sebagai pembantunya, namun Rasulullah tidak menyetujuinya. Rasulullah tidak mau. Bayangin, putrinya lo ini. Saya saja lek ketok anak saya di rumah suaminya, kemudian disuruh ngepel, suruh itu ya rotok ya apa ya? Kok seakan di rumah saya sayangi, saya manja, kok sampai rumah suami jadi seperti, tapi ya mau gimana lagi? Iya enggak, ya memang itu menjadi justru kemuliaannya dia ketika dia mampu melayani semua bentuk kehidupan suaminya. Itu kemuliaan buat seorang perempuan. Maka Rasulullah tidak menyetujuinya. Fatimah pun menceritakannya kepada Ibunda Aisyah. Jadi ngomong sama Ibunda Aisyah, curhat, ya apa sih? Bapak saya ini, suami panjenengan, lihat tangan saya sampai seperti ini, dapat budak malah dikasihkan orang lain, tidak dikasihkan saya untuk membantu saya. Ketika Nabi datang, maka Ibunda Aisyah menceritakan itu kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad mendatangi Sayyiduna Ali dan Sayyidah Fatimah ketika mereka sedang tidur. Lalu kami bangkit berdiri, maka Rasulullah bilang apa? Tetaplah kalian di tempat kalian. Maka Rasulullah bilang apa? Tak beritahu Fatimah, kemarin kamu minta pembantu, saya tolak, sampai kamu akhirnya laporan kepada istriku yaitu Aisyah. Lihat ini kedekatan antara ibu dengan ibu, sambung loh ini. Dengan siapa? Dengan putrinya Rasulullah. Maka engkau cerita kepada Aisyah, maka Aisyah cerita lagi kepadaku. Sekarang aku akan beritahukan kepadamu yang lebih baik dibanding seorang pembantu. Maka TikTok dengerin. Ini adalah amalan untuk perempuan yang pekerjaan rumahnya berat. Apa ini? Amalan untuk siapa? Untuk perempuan yang pekerjaan rumahnya terasa berat. Apa berat itu? Lah Anda ini di rumah merasa berat, sama suami diringankan tidak mau. Kenapa ketawa? Anda tahu saya mau ngomong apa? Sekonangan ya, kelihatan gayanya, subhanallah. Ini coba yang ngomong ustadz lain gitu diem Anda ini. Gara-gara yang ngomong saya langsung ujung-ujungnya ya sudah. Untuk perempuan yang merasa tugas rumah tangganya terlalu berat, apa amalannya? Kata Rasulullah, idza akhadtuma madja'akuma fakabbirallaha arba'an wa thalathina wa hamidallah wahmada thalathan wa thalathina wa sabbiha thalathan wa thalathina fa inna dhalika khairun lakuma mimma sa'altumahu. Kata Nabi Muhammad, kalau kalian sudah sampai di tempat tidur kalian, artinya sudah mau tidur, maka berzikirlah takbir 34, tahmid 33 dan takbir 34, tasbih 33, tahmid 33. Genap berapa ibu-ibu? 100. Karena takbirnya berapa? 34, Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Apa kata Rasulullah? Fa inna dzalika khairun lakum mimma sa'altumahu. Maka zikir yang 3 ini itu lebih baik artinya apa? Ya lebih menguatkan, lebih mendatangkan kebaikan, lebih barokah pahalanya, lebih besar keutamaannya, lebih istimewa dibandingkan pembantu yang kalian minta. Nah maka coba ibu-ibu jujur nggih, saya mau tanya aja, enggak apa-apa, artinya ini tanya bukan untuk macam-macam. Kok mati terus Mas Arif?
Tanya bukan untuk macam-macam, tapi tanya untuk sekedar saya pengen tahu aja. Ada ndak yang sudah istiqomah melakukan ini? Takbir 34, tasbih 33, tahmid 33 sebelum tidur. Angkat tangan. Sudah kuwakot rawabot uri panjenengan Ibu ya. Ndak ya, alhamdulillah sudah satu. Ada yang lain? Dua, alhamdulillah. Pakai tasbih loh Bu, ndak apa-apa Bu. Biar ndak ingin, kadang-kadang kalau mau tidur kan ngitungnya agak sudah ngantuk ya, pakai tasbih enggak apa-apa, atau pakai alat itu juga enggak apa-apa. Ini kata Rasulullah lebih baik dibandingkan mendapatkan seorang pembantu. Maksudnya apa? Bukan cuma Nabi Muhammad ngajarin untuk zikir, tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada putrinya yang namanya Siti Fatimah. Nah, ini banyak pertanyaan di TikTok juga, banyak yang tanya, kenapa sih kalau perempuan di antara sahabat Nabi kalau dipanggil Siti? Apa artinya Siti itu? Siti itu Bu dari bahasa Arab Sayyidati. Kalau laki-laki dibilang Sayyiduna Abu Bakar, Sayyiduna. Kalau perempuan Sayyidatuna atau Sayyidati, tuan putriku. Panggilan apa? Panggilan mulia untuk Nah, karena Sayyidati itu panjang, masuk ke lahjah Masriyah. Orang Mesir bilang apa? Sidti. Sayyidati menjadi Sidti. Karena Sidti angel menjadi apa? Serius ini. Serius. Dan ini kalau Anda kesana pun dapat Anda. Ya, makanya Siti itu adalah singkatan dari Sayyidati. Maka kita bilang Siti Fatimah, Siti Aisyah, Siti Maryam, Siti Maimunah, Siti Sefirahayu, Siti Yuning Tias, Siti siapa lagi? Siti artis itu. Nah, jadi Rasulullah bukan cuma ngajarin zikir, tapi Rasulullah mengajarkan kepada putrinya, dan itu pelajaran untuk kita semua, bahwa apa? Melayani suami itu kebaikan, melayani suami itu kemuliaan, melayani suami itu prestis, you know? No. Bukan no, tahu bukan, tapi no. Karena Anda tidak mau. Anda nanti kalau suaminya dilayani orang baru bingung. Dilayani bakul rujak sebelah omah, dilayani bakul kopi sebelah omah, bingung Anda. Kenapa? Karena di rumah istri melayani suami minta bayaran. Mek saulan 15 juta kok jaluk macem-macem. Moh. Al-Hafidh Ibnu, ingat hadis ini intinya apa? Dua. Nomor satu, Rasulullah mengajarkan zikir yang itu lebih baik dibandingkan seorang pembantu yang akan meringankan tugas beratnya seorang perempuan di rumahnya. Zikirnya apa? Takbir, tahmid, tasbih. Takbirnya 34, 33, 33, 100. Itu lebih baik dibanding seorang pembantu. Kemudian pelajaran yang kedua, Rasulullah mengajarkan apa? Rasulullah mengajarkan bahwa melayani suami untuk perempuan itu kelaziman. Maka ketika Siti Fatimah capek menggiling biji-bijian, maka Rasulullah tidak menghina Ali bin Abi Thalib. Ali, gimana sih anakku kok capek? Kamu tidak cariin pembantu buat dia? Kamu tidak belikan seorang budak untuk dia? Enggak. Tapi apa? Rasulullah menjelaskan kepada kita memang itu kelaziman yang dilakukan oleh seorang perempuan. Faham adik-adik? Faham? Serius saya tanya ini, faham? Nah, berarti sekarang ketika Anda melakukan itu, Bu, anggap aja Anda sedang melakukan sesuatu yang Siti Fatimah saja melakukannya. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar berkata, Al-Imam At-Tabari berkata dari hadis Ali radhiyallahu anhu yang bercerita tentang pengaduan Siti Fatimah tersebut, bisa diambil kesimpulan bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan, kalau apa? Mampu, ketika perempuan itu mampu ngurus rumah, mampu bikin roti, bisa numbuk biji-bijian, kuat, dan yang lainnya, maka suaminya tidak harus mencarikan pembantu baginya. Kalau istrinya
Nah, tapi ingat, ya tetap Islam itu kan fleksibel. Islam itu kan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak akan membebani di luar batas kemampuan. Maka kalau kelihatan istrinya sudah, anaknya sudah mulai 5, anaknya mulai banyak, fisiknya sudah mulai capek, tidak sekuat dulu ketika masih muda, maka seorang suami yang baik yang ngerti, sudahlah istriku sudah capek, mendingan sekarang dicarikan pembantu, asisten rumah tangga, walaupun tidak nginep, mungkin dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ketika suami ada di luar, boleh. Atau dengan cara yang lain, ketika dilihat kesian istriku sudah mulai capek, malam mau tidur terus mulai aduh badan saya kok sakit, maka ya sudah, mulai suami jangan fokus 7 hari seminggu di rumah itu. Kasih waktu istri Anda untuk betul-betul total bisa istirahat. Katakanlah 3 hari seminggu, biar dia total istirahat. Anda pindah ke rumah yang lain, supaya apa? Supaya yang tadi itu yang mulai capek, gampang mengeluh, didik-didik ngamuan. Panjenengan ketawanya seger sekali ya, Masya Allah, Anda seneng kayaknya. Nah sudah, maka apa? Biarkan, kasih waktu, ya sudah ya, mulai hari ini, sekarang hari apa ini? Rabu, Kamis, Jumat, kamu istirahat total, tidak usah masak, nanti beli aja, tak kasih uangnya. Nggak usah ngambilin baju buat saya, nggak usah ini, nggak usah itu, wes yang tenang, pokok 3 hari ini me time-nya kamu sudah. Terus kamu mau kemana mas? Saya mau. Boleh begitu? Boleh? Nah, sudah. Kita lanjutkan. Maka menurut Al-Imam Al-Qurtubi, kalau istrinya mampu, maka suami tidak perlu mengambilkan seorang pembantu untuk istrinya. Karena ketika Fatimah meminta kepada Nabi Muhammad, beliau tidak memerintahkan Ali untuk memenuhi kebutuhan tersebut, yaitu dengan memberinya seorang pembantu atau menggaji seorang untuk melakukan pekerjaan istrinya. Rasulullah tidak nyuruh itu kepada Ali. Atau juga membantu istrinya oleh dirinya sendiri. Rasulullah juga tidak bilang, Ali bantuin dong istri kamu itu. Coba lihat, mana sekarang ustadz-ustadz yang bilang itu kewajibannya suami. Ya memang betul, Nabi Muhammad itu kalau di rumah yakhdumu ahlahu, menjadi apa? Melayani keluarganya. Rasulullah jahit bajunya sendiri, Rasulullah jahit sendalnya sendiri, bahkan tidak jarang Rasulullah itu memotong daging untuk dimasak oleh istrinya. Tapi kan itu menjelaskan bagaimana lazimnya seorang suami yang baik kalau bisa dan ada waktu dan mampu bantu. Tapi memang itu keumumannya dilakukan siapa? Baik. Maka kalaulah itu wajib, kalaulah mencarikan pembantu untuk istri itu wajib, atau kalaulah seorang suami menjalankan tugas rumah tangga itu adalah wajib, ingat ya, kalau memberi pembantu itu wajib untuk istri, kalaulah bantu pekerjaan rumah itu wajib dilakukan oleh suami, maka Rasulullah akan memerintahkan itu untuk siapa? Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pasti disuruh, karena istrinya Ali siapa? Anak kesayangannya Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad pasti, Ali, berarti mulai sekarang yang menumbuk biji-bijian deplok kamu, yang masak kamu, yang nyuci kamu. Tapi Rasulullah tidak bilang itu. Atau Rasulullah juga tidak mengatakan, wahai Ali, carikan seorang pembantu untuk putriku, carikan seorang pembantu untuk anak perempuanku. Ternyata tidak. Nah yang seperti ini Bu, pelajaran. Bukan kemudian nanti Anda harus melakukan semuanya sendiri sampai capek, akhirnya malah sakit. Yo tidak, tapi fleksibel. Yo apa yang bisa Anda lakukan, jangan diambil oleh pembantu. Tapi ketika ada sesuatu yang memang di luar batas kemampuan, mungkin sekarang dulu nyuci masih kuat, sekarang tapi wis nggak kuat. Atau nyuci masih kuat, bukan males ya, ya Allah, males itu sifat, tapi ini kuat. Mungkin, oh saya kalau nyuci masih bisa, karena nyuci sekarang nggak pakai tangan, cukup apa? Tit.
Nanti mesin cucinya itu ngukur sendiri, ditelok abote cucian, krek 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 krek. Sudah, langsung airnya metu dewe, menyesuaikan. Terus sabunnya juga keluar. Pokok nanti setelah sekian menit itu cucian sudah kering, siap dijemur sebentar aja itu bunyi tit tit. Anda punya yang kayak gitu di rumah? Nggak punya, kesiannya ya Allah. Nggak punya yang kayak gitu, yang tinggal dimasukin moro-moro metu garing. Nggak punya? Ya Allah, kesian Anda ya. Bukan ngenyek, kita ini sama-sama lah bu, nangis bareng ayo, Masya Allah. Nah sudah, maka fleksibel saja. Apa yang bisa Anda lakukan? Eman-eman kalau diambil pahalanya oleh pembantu. Tapi apa yang Anda tidak mampu, ya enggak apa-apa, dikomunikasikan dengan suami. Bilang, Mas, sekarang sudah enggak kuat berdiri lama, kalau nyetrika itu kan berdiri, enggak kuat. Bagaimana kalau khusus nyetrika kita ambilkan pembantu? Nah boleh, enggak jadi masalah. Husain bin Mihsan berkata, bibiku bercerita kepadaku, ia berkata, aku datang kepada Rasulullah karena suatu keperluan. Berarti ada seorang perempuan datang kepada Nabi Muhammad untuk suatu keperluan. Maka Rasulullah bertanya, siapakah itu? Apakah sudah mempunyai suami? Aku menjawab, iya. Nabi bertanya, bagaimana hubunganmu dengan suamimu? Jadi perempuan tadi sama Nabi ditanya, kamu sudah punya suami atau belum? Perempuan itu bilang, saya sudah punya suami. Rasul tanya, bagaimana keadaanmu dengan suamimu? Apa jawaban perempuan itu? Aku selalu taat kepadanya. Dengerin. Apa kata perempuan itu? Aku selalu taat kepadanya, wa akhdumahu, dan aku selalu melayaninya. Beda enggak? Taat sama melayani beda apa enggak? Taat itu apa yang dia minta dilakukan, melayani itu kebutuhannya disiapkan. Coba perempuan ini ya, enggak main TikTok ini perempuan yang sama Nabi ini, enggak punya akun Facebook dia. Kenapa? Loh, justru karena belum ada itu selamat mereka. Setelah ada ini akhirnya nggak selamat itu loh. Kenapa ndak punya, ndak follow TikTok saya berarti? Astagfirullah, ndak wedi kualat rek, ya Allah. Alhamdulillah. Kalau ndak punya ndak jadi masalah. Malah punya itu terkadang mudorotnya, terkadang ya mudorotnya lebih besar. Sudah. Nah maka kemudian hadirin dirahmati oleh Allah, perempuan itu menjawab Nabi Muhammad, ibu tua, kata Rasulullah. Bukan tua ya, ibu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? Dua kata dia. Nomor satu, aku taat sama dia. Yang kedua, aku selalu melayani dia. Bangun tidur ditanya, mau mandi sekarang apa nanti? Mau air anget apa air dingin? Ya tolonglah, nggak usah sinis banget-banget lah ya. Hari ini mau sarapan di rumah atau saya bawain buat bekal? Suami kalau digituin bu, ini bu, kelihatan perempuan cantik di luar bu, katut. Kelihatan perempuan cantik di luar gak mikir belas, katanya. Kenapa? Istri di rumah sudah terlalu penuh masuk ke dalam pikiran dan hatinya. Begitu. Apa kata Rasulullah? Apa kata perempuan itu? Aku selalu taat dan melayani kecuali kalau pas aku sedang tidak mampu. Kalau pas tidak mampu, aku tidak bisa. Tapi kalau aku mampu, tidak pernah lepas. Maka apa Rasulullah bilang? Kasih garis bawah, atau yang tidak bawa buku tulis. Fanzuri aina anti minhu fa innama huwa jannatuki aw naruki. Kata Rasulullah, lihatlah di mana posisimu terhadap suamimu, karena sesungguhnya dia adalah surga atau nerakamu. Lihatlah di mana posisimu terhadap suamimu, karena sesungguhnya dia adalah surgamu atau
Anda tahu salah satu orang yang sholatnya oleh Allah tidak diangkat siapa? Ada 3, bisa dibilang 4. Salah satunya Bu, yang oleh Allah walaupun dia sholat tahajud 1000 rakaat, 1000. Walaupun dia sholat sunnah rawatibnya tertib, walaupun dia sholatnya sampai nangis, nangis air matanya penuh, tapi sama Allah sholatnya tidak diangkat. Hati-hati Bu, ini bukan nakut-nakuti, tapi ini bahan untuk waspada. Siapa? Perempuan yang dimurkai oleh suaminya, itu sama Allah sholatnya tidak diangkat. Cek aja hadisnya coba. Ayo, mau apa Anda? Mau apa? Guyang-guyung. Kalau sholatnya tidak diangkat, yo repot kan? Padahal amal yang akan Allah hitung pertama kali apa? Sholat. Maka insya Allah panjenengan semuanya oleh Allah dimudahkan taat sama suami. Amin. Asy-Syaikh Al-Albani berkata, sebagian hadis yang disebutkan tadi sangat jelas menunjukkan bahwa, kasih garis bawah yang punya buku, ayo kasih garis bawah biar Anda tahu hukumnya apa. Bahwa kewajiban istri dalam menaati dan melayani suami tergantung pada kemampuannya. Berarti hukum awalnya apa? Hukum awalnya apa Bu? Wajib. Tapi kewajiban itu bisa berubah seiring kemampuan dan kekuatan istri. Kalau memang kekuatannya sudah mulai lemah, kemampuannya berkurang, maka kewajiban itu bisa turun. Artinya bisa gugur kewajiban. Tapi selama kuat, selama mampu, selama bisa, tapi dia tidak mau, nah itulah berarti dia telah melalaikan kewajiban, dan kewajibannya kepada orang yang paling wajib dia taati justru dia tidak taat. Siapa orang itu? Suami. Hati-hati Bu ya. Tidak diragukan lagi bahwa yang harus diprioritaskan, tulis nomor 1. Apa yang harus diprioritaskan oleh perempuan? Apa yang harus diprioritaskan oleh perempuan? Kalau selalu dikasarin baik fisik maupun ucapan padahal sudah selalu taat dan melayani, bagaimana Pak Ustadz? Sabar. Saya tidak punya solusi lain. Apa? Sabar. Dan banyak perempuan yang tidak terima diminta sabar. Apa sih Ustadz kok sabar terus? Apa tidak ada solusi yang lain? Anda mau saya kasih solusi cerai? Ya kan nggak mungkin. Cerai itu tidak selalu enak Bu. Cerai itu tidak selalu mendatangkan kebaikan. Boleh jadi Anda dapat suami yang tidak lebih baik. Boleh jadi Anda malah terkatung-katung. Anda dijadikan bahan candaan. Anda dijadikan bahan lelucon. Anda dijadikan bahan tertawaan oleh siapa? Oleh orang lain. Maka pikir matang-matang. Solusinya apa? Sabar, ikhlaskan niat, banyak doa, ibadahnya diperkuat. Insya Allah orang-orang yang seperti itu Allah akan berikan jalan keluar. Kenapa begitu? Anda tahulah ayatnya dalam surah At-Talaq. Dalam surat apa? At-Talaq. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Orang yang takwanya baik, ibadahnya baik, Allah akan berikan untuk mereka jalan keluar. Allah akan berikan apa? Jalan keluar untuk mereka. Jadi Allah kasih untuk mereka itu jalan keluar. Syaratnya apa? Yo takwanya yang baik, ibadahnya yang baik, ikhlaskan niat, yang sabar, senantiasa husnudzon kepada Allah. Insya Allah jalan keluarnya Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Nah, prioritasnya adalah nomor 1, bukan karir, tapi apa? Karir terbaiknya perempuan ketika dia mendapatkan 2. Tulis. Karir terbaiknya seorang perempuan ketika ia mendapatkan 2. Karir terbaiknya perempuan ketika dia mendapatkan 2 hal. Nomor 1, gelar istri yang solihah
Ketika dia mendapatkan gelar apa? Istri yang salihah. Yang kedua, ketika dia mendapatkan gelar sebagai ibu yang salihah. Untuk suami dia istri yang baik, untuk anak dia ibu yang apa selain itu? Coba Anda mau cari apa selain itu? Anda karirnya top luar biasa, tapi rumah tangga hancur. Sukses apa enggak? Enggak. Karena Anda sebagai perempuan kodratnya itu bukan sukses di dunia karir, tapi kodrat Anda itu sukses di dalam rumah tangga. Atau karirnya melejit, nanti masuk bulan September, Agustus, September, nanti puncaknya akan meroket pada bulan Oktober. Tahu? Ternyata roketnya jebol. Karirnya tinggi, melejit, tapi maaf anak-anaknya tidak terurus. Coba anak-anaknya ndak karuan, perginya kemana, mainnya sama siapa, sekolahnya bagaimana, akhlaknya seperti apa, ibadahnya tidak dikontrol. Sukses apa ndak dia? Suksesnya sukses tipuan. Kalau di luar pakai tas, pakai sepatu yang pas, pakaiannya rapi, kemana-mana dihormati sama orang, tapi ketika pulang ke rumah, dia bukan istri yang solihah, dia bukan seorang ibu yang solihah. Maka sukses apa enggak? Nah tidak, maka ibu-ibu jangan kemakan model-modelan yang semacam itu. Kemudian sekarang lihat apa prioritas utamanya perempuan. Nomor satu, mengurus rumah. Yang kedua, mendidik anak. Mengurus rumah ya termasuk di dalamnya apa? Ya melayani suami dan mendidik anak. Itu prioritas utama sebagai perempuan. Sekarang lihat, ibu-ibu kalau ngecek perempuan dalam Al-Quran, fungsinya apa? Ayo ibu-ibu cek. Mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Mulai apa? Al-Fatihah sampai An-Nas. Ya Allah, ngaca banget ke diri. Ya mudah-mudahan. Ustadz kalau datang Malaysia bagi tahu ya. Saya tak nak datang Malaysia. Sudah apa tadi saya bilang? Astagfirullah wa atubu ilaih. Apa saya ngomong? Naam. Perempuan dalam Al-Quran mulai apa? Mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Kalau suami bilang aku tak kenal kamu, apakah itu talak? Ya enggak lah, apa talak? Apa urusannya talak dengan aku enggak kenal sama kamu itu loh? Itu bohong, bukan talak. Itu apa? Jadi perempuan juga tidak usah terlalu dikit-dikit sensitif talak. Kamu talak ya? Talak apa? Tidak ada ya. Nah, cek mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Fungsi perempuan dalam Al-Quran nomor satu, ibu. Nomor satu apa? Ibu. Nomor dua, istri. Nomor tiga, saudari. Nomor empat, raja. Ratu Bilqis. Yang terakhir yang nomor 4 itu pun akhirnya oleh Nabi Sulaiman kerajaannya diapain? Diambil karena tidak sesuai dengan kodratnya. Wis taala. Kalau Anda ikuti kok wis taala terus ya. Kalau Anda ikuti Al-Qur'an ibu-ibu sekalian, kalau Anda mengikuti Al-Qur'an ibu-ibu sekalian, maka fungsi Anda itu Bu, jadilah seorang ibu yang baik, jadilah seorang istri yang baik, dan jadilah seorang saudari yang baik. Itulah fungsi perempuan di dalam Al-Quran. Asma binti Abu Bakar berkata, lihat ini, lihat ini, lihat ini. Ini Asma, perempuan top, putrinya Abu Bakar. Asma ini ibu-ibu sekalian adalah seorang perempuan yang nganter makanannya Nabi dengan Abu Bakar ketika Nabi dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Thur untuk hijrah ke kota Madinah dalam keadaan Asma hamil besar, hamil tua.
Sudah. Dan suaminya Asma Az-Zubair ibnul Awwam, satu di antara 10 laki-laki yang dijamin masuk surga. Siapa? Asma dan Az-Zubair. Nah, Asma ini Bu tahu, ngerti banget suamiku seperti apa, maka dia tidak mau macam-macam. Az-Zubair itu laki-laki yang ghayur. Ghayur itu Bu, cemburunya itu to the max. You know? Cemburunya itu kalau untuk kita mungkin dibilang over lah, terlalu. Tapi yo itu orang laki, iya. Maka Asma ngerti itu. Apa yang dilakukan Asma? Suatu hari Asma binti Abu Bakar itu jalan, ngangkat kurma di atas kepalanya dari kebunnya Zubair. Jadi dia panen kurma di kebunnya siapa? Zubair. Untuk dibawa pulang, dipanggul di atas kepalanya, berat gitu. Kemudian ketika Rasulullah melihat, Rasulullah tidak tega karena Rasulullah tahu ini putrinya Abu Bakar ini. Maka apa yang Rasul lakukan? Oleh Rasulullah ditawari untuk naik ke untanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mau turun, dia disuruh naik. Biar tidak apa? Biar tidak capek. Apa kata Asma? Kalau saya tidak ingat suami saya itu cemburuan luar biasa, maka saya terima tawarannya Nabi Muhammad. Tapi karena saya tahu banget bagaimana suami saya sangat pencemburu, walaupun Nabi Muhammad yang nawarin, saya tolak. Ya apa ini? Hah? Anda? Mbak, yuk bareng, yuk. Padahal yang barengi lanang, ganteng, putih. Sementara suaminya ireng, ndek, elek. Jadi kok gak njogo perasaan suami belas ini. Mas, sampai melakukan sih ya, aku tak bareng iki loh. Mumpung orang yang bening-bening Mas. Itu ingat, yang dilakukan pembantunya cuma satu, yang lain tetap dikerjakan siapa? Asma. Menghaluskan biji-bijian deplok tadi, bikin adonan roti, ngambilkan makanan untuk Zubair, ngambilkan minuman untuk Zubair, tetap semuanya Asma, kecuali satu, urusan kuda dilakukan oleh pembantu. Apa kata Asma? Setelah ada pembantu yang ngurusi kuda, itu saya ini kerosok kayak budak yang dibebaskan. Lego hatiku. Berarti sebelumnya merasa apa? Capek, tapi tidak ada protes. Karena dia tahu ini pahala, ini ibadah, ini pengabdian, ini kebaikan, ini untuk narik ridhonya sekali lagi, bareng-bareng. Ini untuk narik ridhonya. Kalau suami ridho akan mendatangkan ridho dari siapa? Sing dingkluk-dingkluk. Diulang. Yang dingkluk-dingkluk. Rekam Bu. Nanti share di grup WA Cinta Surga, bikin status semua. Jadi perempuan gak ngalem. Tangan saya kasar, kena sabun cuci. Lumayan kasar kena sabun cuci, timbang kasar ngangkati watu. Ayo. Nah sudah. Maka saya mau ngomong apa tadi yang saya suruh ngerekam? Lali mana ya? Karena itu untuk mencari ridho siapa? Suami. Kalau suami sudah ridho, maka keridhoan Allah akan datang. Jadi jangan kemakan gosip. Ngapain? Suami nggak ngasih apa-apa aja. Ngapain? Mumpung masih muda Mbak, ancang-ancang cari dulu, kalau ketemu lepas aja yang lama. Loh. Ini duat ila abwabi jahannam. Ini temen yang narik untuk masuk neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Nah sudah, Syekh Al-Albani mengatakan sudah kita ketahui bersama bahwa Allah telah mewajibkan suami ngasih nafkah tapi sering bohong daripada nggak ngasih nafkah sering bohong. Jadi cari positifnya lah Bu, jangan Anda lihat negatifnya ya. Kata Syekh Albani, sudah kita ketahui bersama bahwa Allah telah mewajibkan kepada suami terhadap istrinya, yaitu apa? Memberi nafkah, pakaian, dan tempat. Berarti yang wajib diberikan suami kepada Anda apa? Nafkah, pakaian,
tempat tinggal. Nafkah itu apa? Makan dan minum. Ya termasuk bahasa panjenengan nafkah batin. Termasuk itu kewajiban suami terhadap istri. Maka prinsip keadilan, ingat Islam itu kan adil. Setelah suami memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal, maka menjadi adil istri melakukan sesuatu untuk suaminya berbanding dengan apa yang telah diberikannya. Sesuatu itu adalah melayani suami, terlebih lagi suami adalah pemimpin bagi istri sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jika istri tidak menunaikan kewajibannya, maka pasti dengan cara terpaksa, lihat, dengan cara terpaksa, jadi mau jika istri tidak menunaikan kewajibannya, maka pasti dengan cara terpaksa suami akan melayani istri di rumahnya, dan ini menjadikan istri sebagai pemimpin bagi suami yang tentunya secara jelas bertentangan dengan Al-Quran. Sip ya. Jadi pada pagi hari ini kita belajar bentuk ketaatan seorang istri kepada suami adalah apa? Melayani suami dan mengurus rumah. Jadi itulah kemuliaan Anda, Bu. Dan jangan, Ustadz saya sudah ditalak 3 tapi sama suami tetap dianggap istrinya. Suami tidak tahu diri itu. Ustadz suami 7 tahun tidak menafkahi anak dan istrinya, bagaimana Ustadz? Datang ke pengadilan, laporkan. Tapi suami cuma mampu nafkahnya, belum ngasih tempat, sabar dulu, insya Allah nanti datang waktunya, Allah kasih keluasan rezeki, amin. Ustadz saya jalankan semua kewajiban tapi istri sering minta pisah kalau ada masalah, ya jangan dituruti. Kalau suami kasih nafkah tapi kalau marah dia minta kembali, ya jangan dikasihkan. Suami sering berkata kasar dan suka mukul tapi saya nggak mau ninggalin dia, ya sabar. Kalau LDM-an bagaimana Ustadz? Ya harus jaga saling percaya, long distance marriage. Ngerti enggak Anda? Kalau enggak ngasih sama sekali bagaimana Pak Ustadz? Karena sakit dan saya yang menafkahi, pahala besar buat Anda karena suami sedang sakit. Ustadz suami sudah menikah siri diam-diam, ya namanya siri ya diam-diam Bu, sama selungkuhannya. Saya enggak ngerti selungkuhannya ini apa. Kita lanjutkan. Ustadz bagaimana kalau dalam RT istri cari nafkah namun suami ridho untuk ngalah untuk kepekerjaan rumah tangga? Kalau seperti itu yang disepakati maka silahkan, selama tidak ada masalah. Bagaimana jika suami berselingkuh Pak Ustadz? Itu suami tidak baik. Kalau suami ngaku duda untuk menikah lagi, bagaimana status saya? Tetap istrinya. Lah yang serius ini Ustadz, tanda Allah memberikan petunjuk kepada orang yang istikharah itu apa? Hatinya merasa mantap. Ustadz, saya menjalankan semua kewajiban. Ustadz, suami kasih nafkah, sudah ya. Baik, barakallahu fiq. Itu yang dapat kami sampaikan di pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.